Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang keberuntungan yang datang dengan tiba-tiba. Jadi kita bakalan lihat keberuntungan kamu dalam waktu dekat. Dan ini sesuatu hal yang tidak direncanakan. Jadi kayak surprise. Kalau kalian yang baru channel aku, hai. Gimana caranya fokus sama pertanyaan, sebutkan pertanyaan dalam hati. Siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu, karena aku percaya kalau di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Dan perlu diingat, aku harus disclaimer dulu. This is collective reading, energi besar bisa tidak, dan energi besar vice versa. Jadi dilihat baik-baik pesannya. Kadang-kadang ada orang yang mendapatkan pesan secara harafiah gini, sesuai dengan pernyataan aku, atau harus diproses dulu karena ada beberapa metafora yang aku sebutkan nanti. So, aku meminta kamu untuk bisa terkoneksi sama diri sendiri agar ini menjadi bantuan untuk memahami diri dan koneksi sama semesta seperti apa. Okay, so aku bakal langsung lihat ini pesannya dari Oracle Card dulu, baru nanti aku lihat kejutannya atau keberuntungan yang datang tiba-tiba dari Tarot Card. Okay, first spread get angel power like I think it says. Show me information and protection to set up people who watch this video. Purpose, I know what I'm here to do. Surrender, I can release my need to control. Passion, I accept that everything happens in divine order. Pertama gini, untuk kalian yang sedang menunggu sesuatu hal atau menunggu momentum kamu untuk bersinar itu datang. Jadi nanti ada dikasih, istilahnya kamu diberikan panggung oleh semesta untuk kamu bersinar. Kalau aku lihat dari sini, kesabaran kamu akan membuahkan hasil. Di sini diminta untuk bisa surrender atau ikhlas atau pasrah. Saat kamu merilis atau melepaskan keinginan untuk mengontrol situasi yang berlebih, semesta akan membantu kamu untuk mengontrol itu. Semesta yang akan bekerja, semesta yang akan usahakan untuk diri kamu. Karena kalau manusia itu pasti harus usaha, tapi ada waktunya, ada momennya di mana manusia itu juga harus ikhlas dan pasrah. Saat kita mampu pasrah dan ikhlas, semesta yang akan berusaha sebesar mungkin untuk membuat diri kamu bahagia. Purpose, I know what I'm here to do. Tapi kamu harus punya dasaran. Purpose kamu, tujuan kamu apa? Kamu hidup di dunia ini tuh untuk apa? Itu harus tahu. Jadi yes, kita boleh santai, tapi kita juga harus tahu tujuan kita. Purpose kita di dunia ini untuk apa? Mau sukses? Go ahead. Mau membahagiakan keluarga? Gak masalah. Yang penting kita jadi manusia itu tahu maunya apa, tujuannya apa. Okay? So aku bakalan lihat kejutan, keberuntungan yang akan hadir secara tiba-tiba. Keberuntunganmu yang akan hadir secara tiba-tiba. Keberuntungan yang datang secara tiba-tiba. Five of coins, then the Nine of Swords. The Nine of Swords, and then the Three of Coins. Oke. Kita ngomongin soal financial situation dulu. Di sini yang ngerasa tertinggal, kan kadang-kadang kita itu punya lingkungan sekitar yang kayak ngeliat teman-teman udah berhasil ini itu gitu. Untuk beberapa kalian yang ngerasa tertinggal, di sini semesta memberikan kamu
jalan memberikan kamu kesempatan untuk mengejar. Jadi di sini kamu akan ngerasa secara finansial di sini akan membaik. Asal kamu mampu untuk melakukan sebuah pergerakan, di sini kayak menggapai kesempatan. Jadi kalau aku lihat secara finansial akan membaik di sini, terutama dari Three of Coins, di mana semesta itu mengirimkan beberapa jenis bantuan. Ada yang bantuannya itu secara tiba-tiba kamu ketemu sama seseorang atau kamu punya teman yang bakalan bisa ngebantu, atau misalnya semesta memberikan kamu peluang-peluang bisnis. Nah, di sini ini terutama untuk validasi untuk kalian yang bekerja di bidang bisnis atau kamu punya usaha sendiri. Di sini adalah keajaiban yang terjadi, keberuntungan yang terjadi adalah bisnis kamu akan semakin membaik. Ini akan semakin kokoh bisnisnya. Untuk kalian yang tidak punya bisnis atau bekerja di kantoran atau bekerja sendiri, freelancing, di sini kamu akan merasa terbantu kan. Yang tadi aku bilang, bala bantuannya bisa datang dari orang-orang sekitar atau bahkan dari peluang-peluang. Nah, dari Three of Pentacles sendiri, ini juga ngomongin ada sisi positif dan negatif dari dirimu yang membantu. Jadi, kadang-kadang manusia itu suka mengabaikan atau menghempaskan sisi negatifnya. Padahal sisi negatif kita kadang-kadang bisa mengebantu juga menyeimbangkan sisi positif kita, terutama kalau di pekerjaan, let's say kayak passion atau ambisi yang berlebih saat diseimbangkan sama niat yang baik, di situ akan mempunyai hasil yang indah gitu. Terus kalau aku lihat dari sini, ini ngomongin soal finansial, balik lagi ini akan membaik. Keberuntungan kamu di sini juga untuk kalian yang anxiety atau punya kecemasan berlebih, ada di momen ketenangan. Dari energi The Queen of Swords ini juga ngomongin soal kepastian. Untuk kalian yang nunggu berita, ini ada sebuah berita yang akan datang. Untuk kalian yang menunggu seseorang, di sini juga kamu akan mendapatkan kejelasan. Jadi keberuntungan diri kamu adalah jawaban-jawaban yang kamu cari nanti akan kamu dapatkan sendiri gitu. Kedua, ini juga ngomongin soal the lovers. Jadi bukan hanya dari sisi finansial atau dari sisi life in general, tapi juga ini ngomongin soal percintaan. The lovers itu pertemuan dengan seseorang yang beda banget sama diri kamu, memiliki kehidupan yang berbeda, memiliki pengalaman hidup yang berbeda, memiliki sifat dan watak yang berbeda, tapi bisa complement each other. Jadi bisa membantu satu sama lain. Kekurangannya dia bisa ditutup sama kelebihan kamu, kekurangan kamu bisa ditutup sama kelebihannya dia. Jadi kalau aku lihat di sini, ini pilihan nih hidup. Jadi kamu memilih seseorang dalam hidup kamu untuk bersama kamu. Dan kalau aku lihat di sini, the lovers kan choicesnya bukan hanya orang ya, bisa A sama si B, atau misalnya memang sama keadaan. Kamu mau fokus di percintaan apa fokus di pekerjaan. Tapi apapun yang kamu pilih, semesta itu akan ngebantu kamu untuk bisa sukses di apapun yang kamu pilih. Kalau aku lihat di sini juga ada hubungan dengan keluarga yang akan membaik, terutama untuk kalian yang punya dinamika di hubungan keluarga. Dan di sini diminta untuk bisa lebih care atau lebih bisa memperhatikan orang-orang sekitar. Jadi kamu tahu nih, saat kita pengen tahu nih tujuan hidup kita apa, kita harus juga bisa menerima yang di hadapan kita itu apa gitu. So aku bakal lihat lagi, kita memvalidasi dari tarot deck yang lain, keberuntungan yang akan datang dalam waktu dekat. Keberuntungan yang akan datang dalam waktu dekat. Another Queen of Swords, terutama untuk kalian yang maskulin, kalian akan mendapatkan kepastian, terutama dari energi feminin di dalam kehidupan. Dan di sini kamu bisa dibilang mendapatkan sebuah kejelasan yang benar-benar jelas. Untuk kalian yang feminin, energi feminin di sini kalian akan berada di posisi yang sangat bagus di pekerjaan, di percintaan, di kehidupan, di pertemanan, karena kalian dilihat sebagai sosok orang yang punya posisi yang cukup berpower gitu. Di sini kamu pegang power, pegang kuasa, yang artinya itu kalau bisa secara gamblang tuh bisa diartikan seperti orang yang tahu maunya apa, bisa ngedapetin apa yang dia mau, dan dia tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Jadi energi kamu kerja dan usaha sendiri, kamu akan mendapatkan dan itu bisa memberikan inspirasi untuk orang-orang sekitar. Terus kalau di sini ada the Ten of Cups, yang tadi aku bilang ini ngomongin soal
family, hubungan sama keluarga yang akan membaik. Di sini keberuntungan yang kamu dapat adalah keharmonisan. Jadi walaupun kita manusia punya sisi positif dan negatif nih. Contoh, kamu punya sisi negatif dan kamu pun tahu, orang-orang sekitar akhirnya bisa nerima itu, yang akhirnya itu bisa mendamaikan keadaan. Oke. Contoh, kamu orang yang tegas, ada banyak orang yang agak sulit untuk menerima sebuah ketegasan dan kejujuran, tapi akhirnya orang-orang sekitar kamu mampu untuk menerima itu gitu, atau sebaliknya. Nah, kalau aku lihat dari Ten of Cups itu juga ngomongin soal penyembuhan. Ini ada karma-karma keluarga yang disembuhkan, jadi karma-karma keluarga yang diselesaikan. Knight of Wands ini ngomongin soal passion, luar biasa. Oke, di sini juga ada third eye yang terbuka. Jadi keberuntungan kamu adalah kamu akan tahu harus ngapain, mau ngapain. Jawaban-jawaban yang kamu cari selama ini kamu akan dapatkan. Dari energi The Knight of Wands di sini juga ngomongin soal gairah, soal kehidupan. Kadang-kadang kita bangun tidur hari Senin pasti kan aduh Senin kerja gitu. Tapi nanti enggak. Nanti kamu ada di momen dimana kayak ada rasa semangatnya gitu. Seven of Coins, apa yang kamu tanam itu akan ada hasilnya. Konsepnya gini, ini kayak metafora lah sebenarnya. Bukan secara harafiah yang kita tanam di tanaman ya, di tanah jadi ada tumbuhan, enggak. Tapi ini apa yang kita lakukan sama dengan hasilnya. Saat kita melakukan dan mengeluarkan energi positif, di situ yang akan kita tarik adalah energi positif. Sama kayak ada satu kata-kata yang gini. Saat kita mampu untuk bersyukur dengan hal kecil dalam hidup kita, semesta melihat kita sebagai seorang yang penuh dengan sukacita. Semesta pun akan memberikan rezekinya dengan sukacita juga. Jadi energi yang kita keluarkan itu, mau kamu hiding gak ngomong apa-apa, kan energi yang keluar ya. Saat kamu bersyukur pun dalam hati, semesta pun akan tahu gitu, Tuhan tuh akan tahu. Jadi saran aku, bersyukur dengan apa yang kamu punya, walaupun hal-hal kecil dalam kehidupan, dan semesta akan ngasih lebih banyak lagi. Kalau aku lihat di sini momennya kayak panen raya. Dari kemarin tuh aku ngelihat di sini kayak ada momen dimana apa yang kamu tanam hasil luar biasa besar. Jadi kayak yang tumbuh itu di luar dari ekspektasi lah gitu, melebihi ekspektasi. Di sini ada Two of Wands, ada Eight of Wands. Ini ada kesempatan untuk traveling, datangnya tiba-tiba. Jadi tiba-tiba entah kamu dapat libur, entah tiba-tiba ada yang ngajak kamu jalan, entah tiba-tiba ada yang ngajak kamu liburan. Ambil momen itu, karena di situ ada sebuah keadaan atau sebuah momen di mana kamu akan bisa terinspirasi, akan bisa merasakan keajaiban di sini. Karena dari Two of Wands sendiri ini akan ada sebuah pertemuan. Ada beberapa dari kalian yang sedang liburan atau sedang pergi ke suatu tempat akan bertemu dengan seseorang yang bakalan punya impact yang besar dalam kehidupan. Karena dari Two of Wands dan Eight of Wands sendiri ini ngomong soal intensitas. Jadi ada komunikasi yang intens, ada pertemuan yang intens. Pertemuan yang intens dengan seseorang itu bisa leading to love, bisa ke arah cinta, bisa ke arah partnership, bisa ke arah persaudaraan. Jadi ini banyak ya, karena aku lihat banyak, jadi bisa kemana-mana. But mostly kita akan ngerasakan cinta. Kamu akan ngerasakan cinta. Jadi mau itu sahabatan yang platonik, mau itu adalah hubungan romance, hubungan keluarga, ada cintanya, ada energi cintanya, dan itu kamu akan ngerasain dengan cukup intens. Jadi keberuntungan kamu adalah kamu akan jadi orang yang beruntung yang akan ngerasa dicintai gitu. Jadi nggak akan bingung, aduh dia rasanya gimana ya, keadaannya gimana ya gitu. Kamu ngerasa kayak aman, ngerasa dicintai. So aku bakal lihat lagi dari oracle cardnya lagi. Keberuntungan yang datang dalam waktu dekat secara tiba-tiba. Happiness, kebahagiaan. Kalau kamu lihat di sini dolphinnya kan nggak sendiri. Ibaratkan ini adalah dirimu.
kamu menjadi sosok orang yang positif, menjadi sosok orang yang baik, teman yang baik, sahabat yang baik, atau cinta yang memang tulus, kamu akan mendapatkan hal yang sama. Jadi yang datang ke kamu adalah energi yang kamu keluarkan. Nah, dari happiness sendiri ini adalah simplicity. Kebahagiaan itu bukan hanya terpatok karena aku punya duit 1 triliun, aku punya rumah 5 gitu, bukan hanya itu. Tapi kebahagiaan itu biasanya datangnya dengan hal-hal simpel. Contoh, kamu bisa makan makanan enak, kamu ngelihat pasangan kamu senyum, ketawa, kamu bisa dibuat ketawa sama seseorang. It's happiness, itu kebahagiaan. Dan happiness di sini kayak keberuntungan untuk diri kamu, like every day ada sesuatu hal yang bikin kamu bahagia. Jadi dari momen kamu nonton ini, di beberapa minggu ke depan setiap hari ada aja yang bikin kamu bahagia. Kayak ada berita bahagia, ketemu orang yang bisa bikin bahagia. Dan di sini kalau aku lihat ini juga persahabatan. Ada beberapa dari kalian yang sangat beruntung bertemu dengan seseorang yang melandaskan hubungan bukan hanya dari cinta romansa, tapi juga karena persahabatan. Di sini ada Voyax. Ini ada yang beneran jalan-jalan. Karena ini ada yang pergi ke luar negeri, ada yang pergi keluar kota atau liburan kalau aku lihat, atau pergi ke suatu tempat lah gitu yang jauh dari rumahmu, agak jauh dari rumahmu untuk melakukan sebuah adventure atau yuk jalan gitu, yuk ngelihat suasana baru gitu. Dan di sini dari Voyage sendiri ini nanti ada sebuah momen di mana kamu akan ngerasain keajaiban dari semesta gitu. Entah itu datangnya kayak tadi kebahagiaan simple atau bertemunya dengan seseorang. So aku bakalan lihat lagi dari Oracle card. Keajaiban yang datang dalam waktu dekat. Di sini ada beberapa dari kalian yang kepala batu, keras kepala. Kalian akan menemukan sebuah cermin di mana kamu akan berhubungan sama orang yang keras kepala juga, dan itu memberikan kamu sebuah pemahaman, oke, ternyata keras kepala aku selama ini kayak gini loh. Jadi mampu untuk bercermin. Tell me more about a miracle that will happen to their life soon. I'm gonna take all of it. Ada house, ini ada yang rumahnya lagi mau direnovasi atau pindah rumah atau memperindah rumah lah. Dan di sini kayak you kamu akan menemukan rumah. Bisa secara harafiah ini ngomongin soal rumah, tapi metaforanya adalah kamu menemukan tempat yang nyaman, yang kamu ngerasa kamu belong there. Kamu ngerasa kamu tuh emang berhak untuk berada di situ gitu. Ini bisa dengan seseorang atau memang secara physically rumah atau tempat. Jadi kan ada nih tempat-tempat yang ngerasa kita tuh nggak pas nih tempat ini, kita nggak ngerasa diterima di tempat ini gitu. Tapi nanti kamu akan ketemu tempat atau berada di sebuah tempat, bisa rumah, bisa lingkungan yang memang nerima kamu banget dan kamu ngerasa kayak kamu ada di rumah. You will find your home. Ada travel, ini adalah validasi, ada momen traveling. Ini bisa sesimpel jalan-jalan ke rumah nenek, pulang kampung, atau bahkan kamu liburan ke luar negeri, liburan keluar kota. Di situ travelingnya itu bisa membawa dampak yang secara spiritual akan berkembang, secara mental juga akan lebih damai lagi, secara you as a person, secara diri kamu sebagai manusia akan bisa berkembang. Jadi kalau aku lihat ada sebuah momen pendewasaan, wedding, ada yang jalan-jalan untuk menghadiri pesta pernikahan. Tapi kalau aku lihat di sini di wedding sendiri ada sebuah kontrak. Nah, kontraknya ini tadi aku bilang ini soal pekerjaan. Ada yang taken kontrak atau yang sedang mencari pekerjaan akan menemukan pekerjaan yang pasti untuk diri kamu. Yang tadinya freelance jadi punya pekerjaan yang tetap. Terus kalau dari wedding sendiri kan ngomongin soal persatuan ya. Yang tadi aku bilang persatuannya bisa antara kamu punya teman bisnis atau kolega bisnis, punya persatuan di hubungan pekerjaan atau dengan seseorang,
atau kamu bertemu sama seseorang yang memiliki keinginan yang sama. Karena kalau aku lihat dari sini sama di sini ada sebuah korelasi. Kalian akan bertemu sama sosok orang yang nggak jauh nih usianya atau secara kedewasaan nggak jauh beda sama diri kamu. Sama-sama memiliki goal yang sama, tujuan yang sama, dan di sini kalian kayak punya sebuah agreement, sebuah perjanjian untuk bersama. Di sini ada time, divine timing. Jadi kita itu tidak pernah bisa mengontrol waktu. Jadi lebih baik saran aku adalah enjoying waktumu. Saat waktumu untuk bahagia. Waktumu untuk sedih, nangis. Waktumu untuk belajar. Jadi semua orang itu punya waktunya masing-masing. Di sini ada nature. Alam sangat membantu penyembuhan diri kamu. Alam sangat membantu proses pendewasaan kamu. So aku bakalan lihat ke outcome of the situation. Oke, ada crossing paths dengan seseorang, ada pertemuan dengan seseorang yang datangnya tidak sengaja dari Two of Swords, karena ini ngomongin soal crossroad. Dan di sini juga ada beberapa dari kalian yang punya pilihan. Bisa pilihan di pekerjaan di bidang A atau di bidang B, pekerjaan di perusahaan A atau di perusahaan B, atau misalnya tinggal di kota A atau di kota B. Jadi di sini ada sebuah persimpangan. Kita berada di titik tengah persimpangan. Aku jalannya kemana ya? Ibaratnya kayak kamu nemuin perempatan. Terus kamu mau lurus kanan atau kiri gitu. Kalau saran untuk itu, pilihlah sesuatu hal yang kamu ngelihat diri kamu tuh bahagia dengan pilihan itu. King of Cups, support. Kamu dapat support, bisa dari semesta. Yang tadi aku bilang konsepnya itu support dari semesta, bisa lewat dari orang lain, bisa lewat pekerjaan yang kita lakukan, keluarga, teman-teman. The Page of Pentacle. Di sini prospect. Jadi kamu akan menemukan bakat diri kamu yang kemarin mungkin kamu lupakan. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. See you in the next reading. Bye.